Iya udah nih. Nah, Wah, swastiastu, Ton. Swastiastu. Kayaknya ada di komen apa tuh ya? Ada yang nanya sajeng matah. ya ada yang nanya sajang matah, campuran untuk sajang matah itu apa sih gitu. Sekarang jam 12, kleng jam 12 no. Jam 12 nge-konten. Tadi Tiang sudah minta izin juga sama pengijang garangnya di sini. Ini ya kita duduk santai dulu ya. Ini di tanah ya, di atas tanah. Bukan tanah saya tapi tanah milik orang. Tapi ini masih ada hubungannya dengan saya karena tanah ini adalah tanah di mana perumahan yang saya beli dibangun, bukan tanah saya, tapi kedepannya pasti akan jadi tanah saya. Ya, ayo Gus, aduh, ini pangruku mekelo sekali. Pasang lu, pasang lu, mic-nya baru Pasang. ulangi Oh, ngomong. iya. Swastiastu semua Ton. Swastiastu, Ya, swastiastu. Oke, kita suasana alam nih nggih. Tadi alam batis. Batis mong. Boy, mau perjalanan panjang, Perjalanan panjang wih, kesini tuh perlu waktu 15 menit. 15 menit. Cuma dari sana tadi sih ya karena perumahannya baru akan mau dibangun jadi ya abu vulkanisir lah banyak di sini. Vulkanisir. Ya, ngomong-ngomong kita ada kiriman nih Gus. Ya, kiriman lagi nih. Kiriman lagi dari Oke. WLB ngirim. Support lagi. Support lagi sambil balas-balas komen. Ya, sambil balas komen. Kemarin juga ada beberapa komen yang masuk itu tentang alkohol juga. Campur alkohol gimana sih yang enak gitu ya mungkin ya. Kayaknya ada di komen apa tuh ya? Ada yang nanya sajeng matah. Ya, ada yang nanya sajang matah, campuran untuk sajang matah itu apa sih gitu. Sama tadi juga ada tak lihat siapa gitu ya. Ada juga komennya yang kalau mabuk apa gitu. Tapi kita mainnya dulu yang bahas yang pertama aja. Sajeng matah ya itu. Seru sih pertanyaannya, keren, cuma karena jarang ada orang yang nyampur sajeng matah. Sajeng matah buat sementon-sementon yang nggak nonton video kita tuh, sajeng matah tuh tua yang baru diturun dari pohonnya. Kan sajeng rateng kan dibuat dari kelapa, habis nira kelapa, habis itu kemudian lontar sama ental. Kleng genit dong. Mas semut ya. Beginilah keadaan nyari suasana yang berbeda di kebun beginilah. di kebun Sambil cir tipis-tipis. Kirimannya dari WLB kemarin. WLB tuh sementon buat teman-teman yang nggak tahu, WLB itu warung lokal bersaudara. Dia ada di Klungkung, kita juga udah pernah ke sana. Tempatnya rame, malam minggu cocok tuh. Di sana mereka tuh jual sajang rateng tapi dijadikan koktail. Nanti alamatnya kita kasih ada deskripsinya di bawah video. Ya. Sama kita kasih beberapa slide gambar keadaan warung lokal bersaudara tuh. Dia ada di jalannya itu Jalan Banjarbucu di samping Puri Klungkung. Kalau teman-teman tahu Puri Klungkung, Taman Kota depannya Puri Klungkung, perempatan sebelum perempatan Agung tuh kalau kalian dari arah Banjarangkan ada perempatan kecil setelah Polsek. Ya, setelah Polsek ada perempatan kecil ke kiri kalian. Nanti 100 meter di kiri jalan tuh ada sign-nya WLB. Nah, sana dah. Ini dah dikirimin saya tadi sajeng ratengnya. Ya, sukses semua WLB Crew. Untuk kiriman sajeng ratengnya kita coba sekarang dulu ini. Sembari kita membalas komen-komen dari netizen. Membalas komen dari netizen. Tapi komen-komennya sangat bagus sih. Nice. Komennya sangat bagus. Rasa kelapa banget ya. Nah, selama ini kan kita nggak tahu ya, tua itu bisa dicampur apa enggak sih sebenarnya ya. Itu akan dibahas secara singkat, padat, jelas. Timer ngesak ngedupang. Pang sing bes mekelo ngomong tar netizen ngekoh beninnya. Karena yang kemarin komen 1 jam mas mekelo. Kita akan buat penjelasan singkat, padat, dan jelas, dan buat kalian juga ngerti dengan apa yang kita bicarakan ya. Pangsing paling ya nan, ya kan. Timer malu, stopwatch. Oke kita mulai. Padahal dari tadi udah mulai. Potong-potong aja. Potong dikat. Sajeng rateng, sajeng rateng, sajeng matah. Kemarin kan ada yang nanya tuh, bisa nggak dicampur sajeng matah sama minuman apa? Ya.
untuk isi makhluk hidup lagi sih. Walau itu. Sebenarnya bisa sajang matah itu bisa dicampur, tuak manis kan maksudnya itu. Tuak manis itu bisa Gus dicampur, Gus. Dia tuh enaknya dicampur minuman bersoda sebenarnya. Semua minuman bersoda, mau dia ada rasa atau tidak ada rasa, itu sangat enak dicampur untuk si sajang matah ini. Karena sajang matah sendiri ini pun sudah punya rasa manis. Tapi saran saya yang paling bagus sih kalau emang sajang matahnya baru turun, cukup soda water aja biar dapat sensasi segar dari minuman berkarbonasinya. Oh iya. Itu ya udah cukup, udah enak sekali sih. Tapi jarang-jarang loh ada tuak dicampur. Biasanya kan yang udah jadi kayak arak itu baru dicampur ya. Tapi mungkin kalau emang itu dicoba, bisa jadi gini nih, penemuan mutakhir. Iya. Yang komen tuh the best juga. One step forward yang komen itu. Yang ngasih komentar bagus. Komennya bagus. Siapa tahu teman-teman sementon juga mau nyoba tuh. Komentar dari teman kita yang satu ini yang bilang sajang matah bisa dicampur apa? Jawabannya yang tadi saya bilang. Kayak gitu, Gus. Oke. Ini suasananya enak gitu. Belum minum udah mabuk nih. Siap. Ya, Tengahi. tapi ya beginilah kita. Namanya juga random. Judulnya aja random. Judulnya random. Nggak mengenal waktu nih. Mau pagi, siang. Jam 12 teng. Tapi kita udah minta izin sama yang punya tempat. Yang tidak terlihat dan terlihat. Sekali kita udah lakukan kok. Udah minta izin. Apalagi purnama sekarang kan. Sabtu sekarang. Orang-orang malam mingguan kita malam selidan. Malam mingguan kita Sabtu siangan. Sabtu kesiangan. Sabtu siangan kita tanya-tanyaan dikit ya kan biar enak. Nah, ini saya pribadi nih mau nanya nih Kak. Buah kan ada yang beralkohol, mengandung alkohol. Ya. Nah, buah yang mengandung alkohol. Buah yang mengandung alkohol. Boleh nggak kita pas minum arak, setelah beberapa menit lah, anggap aja lagi 1 menitnya, kita mengkonsumsi duren. Efeknya kayak gimana? Sebenarnya buah yang mengandung alkohol itu nggak ada ya. Cuma buah yang mengandung mungkin zat asam taninnya lebih besar mungkin masuk akal ya. Ya duren itu udah salah satunya. Sawo salah satu juga. Sebenarnya kalau minum duren, habis itu minum alkohol atau minum arak, efek signifikannya sih sebenarnya gula ya. Naik gula darah jadi ya. Karena si duren sendiri kan manis tuh. Ya. Udah manis, habis timpa lagi minuman yang manis, sajang ratang kan manis tuh aslinya. Ya. Sebenarnya tidak disarankan, tapi tidak membuat kematian kalau memang badannya masih dalam keadaan normal ya. Kalau tidak normal, punya penyakit bawaan atau punya penyakit dalam ya tidak disarankan untuk mencampur minuman. Karena ada beberapa makanan juga yang kalau dimakan dengan daging tertentu kan nggak boleh katanya. Karena mahal ntar. berarti kalau ini kita cari aman aja, mending nggak usah lah ya. Mending nggak usah. Nggak usah lah ya. Soalnya kan kadang banyak kejadian, terutama yang di desa-desa gitu. Eksperimen terlalu tinggi. Coba nih, habis minum arak udah setengah mabuk nih. Adalah buah duren, ada yang bawain atau enggak beli pas di jalan. Dimakan, ya ada sih beberapa kejadian meninggal Kak. Ada yang meninggal sampai? Ada yang meninggal. Nah, itu nanti mungkin apakah itu karena campuran di saat kita minum arak, setelah minum arak itu makan duren, apakah dia memang ada riwayat sakit gitu kan, kita masih nggak tahu juga. Karena biar enggak sajang ratangnya dijadiin kambing hitam gitu. Padahal dia sudah overload mungkin badannya nerima sajang ratang, habis itu makan duren, habis itu minum lagi ya. Kan kita nggak tahu ya. Itu ntar gimana diagnosa dokter aja deh. Ya itu dah. Tapi dari sisi kewarasan seorang manusia, kalau sudah tahu banyak minum, jangan banyak makan duren. Kayak gitu ya deh. Tapi kalau boleh jangan mencoba, jangan sesekali mencoba. Kalau udah minum arak aja minum, nggak usah makan yang aneh-aneh. Ya kalau bisa buah boleh sih, janganlah buah duren lah, buah
panas. gitu ya. Kan segar semangka gitu. Gitu ya. Kalau jangan banyak, cuma ya 1 slice 2 slice lah. Jangan 1 bungkul 2 bungkul, nanti beda lagi. lain lagi ceritanya ntar. Gitu. Sama kayak ada komen tadi tak lihat juga. Alit kayaknya namanya, Alit siapa gitu. Sepintas tadi baca komennya. Nanti komennya di pop up aja di atas. Kalau tidak salah itu komennya, kalau habis minum gimana caranya biar nggak uyang-uyangan atau gimana sebelum minum pas sebelum makan deh. Pada intinya pertanyaannya bagus sih. Ya. Jadi tak kasih tahu aja. Kebetulan saya juga sering minum. Bisa kontrol. Dulu sering mabuk juga, tapi sekarang udah enggak karena bisa kontrol. Kalau mau minum sajeng ya, sajeng rateng atau alkohol tuh ya. Ya pastikanlah perut dalam keadaan sudah makan. Ya kan? Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, kalaupun mau minumnya rencananya panjang, dalam jangka panjang minumnya, ya setidaknya ketika minum atau mengkonsumsi sajeng rateng, ya adalah cemilan dikit. Ya. Biar perut tetap terisi. Nah, ketika kalau udah tahu over, apalagi sampai muntah, mending berhenti. Nah, kan pertanyaannya gimana caranya biar nggak uyang-uyangan kepalanya, biar biasanya nggak uyang-uyangan kepalanya. Sebenarnya kalau sudah, sebenarnya kalau sebelum muntah, sudah mau muntah, itu minum air yang banyak. Dan yang lebih bagus lagi Gus ya, ini pengalaman saya pribadi, kalau minum sajeng rateng atau alkohol yang lain, bagusnya tuh paling tepatnya minum tuh didampingin air putih dah. Dingin apa biasa? Air putihnya bebas. Boleh dingin, boleh yang suhu ruang. Tapi kalau saya sih lebih senang yang dingin. Karena kenapa? Kalau kita minum sajeng rateng, minum alkohol kan langsung masuk ke badan. Ya setidaknya di flushing lah pakai air. Penetral kan kencing terus walaupun tetap kerja ginjal berat, tapi setidaknya ya di flush lah pakai air. Nah, gitu caranya biar tidak terlalu mabuk, biar bisa juga cepat pulih lagi ketika besoknya bangun. Tapi kalau masih pusing besoknya walaupun sudah lakukan itu, berarti pertama badan kalian emang nggak cocok kena alkohol, dan yang kedua badan kalian badan kalian tidak cocok kena alkohol konsumsi dalam jangka banyak, atau alkohol yang kalian minum seperti video pembahasan pertama itu banyak mengandung fusel oil yang buat kondean kadang-kadang ya kan. Kayak gitu yang komen ya siapa? Alit apa siapa namanya tuh? Ayo nanti boleh kok komen-komen lagi. Pokoknya komennya tuh boleh yang bagus, boleh yang jelek, tapi kita harapkan komen yang jelek. Tanya aja apa. Kita harapkan komen yang jelek, biar nggak ada komen yang, bagus beli videonya, edukasi. Kita bukannya tidak mengharapkan komen yang kayak gitu, tapi kita mengharapkan komen, beli gimana sih caranya minum alkohol tapi biar tetap seger wajahnya gitu. Seumpama, beli gimana sih caranya membuat arak dengan enak. Itu kan dalam kategori mungkin bisa dibilang jelek ya, tapi menurut kita itu bagus, kita bisa belajar sama-sama, sharing juga belajar ya gitu. Pasti banyak juga teman-teman tuh nanya edukasi lah ya, minuman pasti kan, karena yang kita bicarakan minuman. Pasti ada yang terngiang di otak sementon tuh kalau minum tuh engken caranya minum pang nawang minuman itu jangan atau sing kan gitu ya, kan gitu kan biasanya kan ya. Ada pembahasannya di video 1, tapi secara garis besar aja kayak minuman yang sekarang minum ini, sajeng rateng yang saya minum ini, ya pertama kalian lihatlah bentuknya. Kalau udah sajeng rateng, arak ya putih pasti ya, bening ya kan, udah arak lah, cium lah dia. Kalau baunya terasa aneh buat sementon ya jangan minum. Tapi kalau baunya ada bau kelapa, bau ental, ya memang begitu baunya. Kemudian kalaupun sudah seperti itu, step ketiga ya diminum. Kalau emang terasa manis buah-buahan yang dari 3 saya sebut tadi, ya emang udah fix, itu bisa diminum. Dan yang paling sangat simpel sekali, sekarang siang soalnya, kalau malam baru bisa dibuktikan. Kalau sementon mau lebih pasnya lagi, sajeng rateng yang teman-teman mau minum ya kan, udah dicium 3 itu biar pas lagi, bakar aja dia, bakar. Kalau ekor apinya berwarna selain biru jangan minum. Tapi kalau hijau gitu, kuning merah biasanya. Kuning merah. Nah, jangan ada minum, itu udah ada campuran apanya mungkin, karena dari hasil mungkin ya. Karena karena di hasil penyulingannya kan juga mungkin kenapa gitu, tradisional soalnya kan. Ya jangan diminum. Lebih aman tuh biru. Biru.
Kilatan apinya biru tuh. Aman. Lebih enak. Ini araknya terbuat dari apa nih, Kak? Mungkin dari kelapa. WLB kelapa dia. Kelapa dia. Kelapa dia. WLB itu buatnya dari kelapa dia. Jadiin koktail juga sering tuh. Nah, kalau di Kelungkung tuh gitu tuh. Kalau nyari koktail tuh di WLB kadang-kadang semua orang-orang tuh. Kan kadang-kadang udah pasti ke WLB, mau jam berapa juga pulang malam juga minumnya pasti terakhir ujung-ujungnya di WLB kan. Mungkin nanti dari semeton bahasa halus nih. Mungkin nanti dari semeton ada request nih. Kita harus ngapain sih episode selanjutnya? Dalam artian ya masih dalam konteks minuman. Mungkin pengen lihat secara langsung cara mencampur dan takarannya mungkin. Tutorial. Terus mungkin bisa suatu saat ya. Boleh dong request. Ini saya ada alat nih. Boleh nggak datang ke sini? Kita bikin bareng-bareng. Boleh. Bisa sekali. Nanti kita infokan sesuai dengan pengalaman kita. Nanti kita di deskripsi juga bakal mencantumkan beberapa kategori request yang mana yang akan kita lakukan. Nanti juga nextnya kalau ownernya WLB oke nih kan kita mau buat konten kan. Mau buat konten sama ownernya WLB langsung nih. Duduk di sana, podcastnya langsung bahas dah sama mereka itu. Kita cicipin koktailnya mereka. Dan makanannya juga pasti ya kan. Karena kita selalu lapar. Nah itu. Jadi sebentar-sebentar juga punya ide apapun itu tulisnya di komen. Misalkan, wah tongosnya di kini-kini kan. Tongos ini coba beli. Nah, kenaha ngamun ngidang kasenget nah. Walaupun beli coba di setre beli nah sebut gen setre DJ. Beli coba ditukar DJ nah sebut gen. Tapi ingat tombol loncengnya dengan Sapine ya kan, tombol lonceng, notifikasi, subscribe, tombol lonceng, di subscribe, like, komen, jangan lupa di share. Nah itu kalau memang ini mengedukasi teman-teman dan semeton-semeton, kenapa tidak untuk di share biar teman-teman yang lain sing mati ya nan minum awak-awak gitu. Jadi biar nggak dibodoh-bodohi nanti ya, beli minuman, ada yang teman bawa minuman gitu dibodoh-bodohin, ini enak. Nah kita kurang edukasi, belum berarti kita itu nggak pintar itu, enggak, tapi kita terpancing dengan merek mungkin ya, merek ya, siapa tahu botolnya aja bermerek kan, siapa tahu isinya itu beda gitu, karena banyak juga oplosan sekarang. Jadi kita harus pintar-pintar juga, pintar-pintar memilih minuman, pintar-pintar juga meminum minuman beralkohol, dan pintar-pintar merasakan serta menikmati alkohol yang diminum. Karena kan kadang nanya ada nggak ada yang datang, soalnya suara dangdut aja, suara dangdut ada LC datang, kira ada LC datang ikut. Karena banyak Gus orang-orang tuh minum dibutakan dengan harga yang murah dan merek yang terkenal. Banyak tuh kejadian, kalau itu tak tahu saya tuh banyak beritanya yang bikin mati tuh, oplosan itu tuh. Makanya tuh kita tuh infokan ke teman-teman, jangan sekali-sekali kalau udah tahu brand yang biasa ada di mana gitu, di luar negeri atau di bar gitu, tapi kita dapat dengan harga yang murah, kecuali kita tahu orang yang jual, udah jangan dibeli. Misalkan harganya ya let's say 400.000 tapi dijualnya 150, wah dua tuh, antara dua aja tuh. Kalau yang jual memang kerja di bar, oke lah, kita masih percaya, itu pun 50% ya percaya. Ya intinya kita tahu orangnya. Iya, orangnya. Biar bisa minta pertanggungjawabannya. Yang semutan mati seno. Umur. Susah nih semutan kaki saya semutan. Jadi ya kalau memang dari semutan pingin menikmati minuman yang memang real, enak gitu, ya sesekali kita harus mengeluarkan dana yang lebih. Sesekali, jangan tiap hari. Oh, tiap hari sajang ratang ya ini. Kalau tiap hari ya sajang ratang. Sajang ratang juga kita harus pilih, harus tahu juga. Ya kan? Sama juga kalau sajang ratang kan memang ada harga, ada kualitas. Pasti ada harga, ada kualitas pastinya. Ya, kita bermain di lokalan aja dulu. Ya, saya tahu semeton pasti pernah merasakan minuman-minuman berlabel gitu, pasti pernah ya.
Tapi ya begitulah rasanya ya begitu. Beda sama Sajeng Rateng lokalannya Bali, ciri khasnya Bali. Kalau memang kita menemukan memang benar-benar taste-nya, ya kita nggak bakal ragu lagi. Ya, jangan ini ya mungkin ya, jangan takut dicap minumannya arak, belum tahu kalau arak itu enak. Ada yang enak, terus ada yang kurang enak juga gitu. Sebenarnya banyak tuh bahan-bahan yang bisa dikombinasikan dengan si Sajeng Rateng ini. Metode yang paling gampang kan infus sebenarnya. Infus. Nah itu kan banyak yang bisa dieksplor dari Sajeng Rateng. Sajeng Rateng infus anggur. Itu pasti tetap rasanya Sajeng Rateng, tapi aromanya dapat anggurnya, guys. Enak nih. Berarti anggurnya itu direndam. Direndam aja. Berarti buah anggur itu isi dikupas apa enggak? Nggak usah, cuma ditues aja. Oh, dibagi. Ditues tapi di setengah ya? Diiris, tapi nggak putus. Tapi nggak putus, masukin diamin dan rendam pakai araknya itu. Enak lah dia, Mas. Itu jangka waktu berapa hari mungkin nyari enaknya? Semakin lama semakin enak, tapi kalau dia mengandung banyak biji jangan terlalu lama. Ya kayak anggur bilang ya, tadi saya bilang. Anggur kalau bisa lagi hilangin bijinya, masukin, lamain, diemin nggak apa, enak. Yang penting bijinya dihilangin. Hilangin. Karena di Kelungkung tuh ada juga namanya arak botol bengkak. Orang-orang tua dulu mau minum tapi biar tetap ngerasa hangat tapi dapat sensasi rasa beda. Kan ada arak isi buah, arak isi telak buaya, kayak menjangan. Nah, itu udah arak botol bengkak. Nah, di Kelungkung tuh arak botol bengkak namanya. Mereka kan pas segini dah persis. Ininya apa ada guci kaca tuh kan, masukin, didiemin lah sama tua-tua dulu sampai paling cepat setahun. Ada yang paling lama sampai 10 tahun di Kelungkung kan ada tuh yang punya. Dari dia masih hidup sampai dia meninggal, cucunya sama ponakannya sekarang minum, terus diisi ulang. Kayak gitu loh. Sebenarnya metode pengumuran itu juga ada di Sajeng Rateng. Bukan hanya minuman luar negeri kayak whisky, brandy, sama ram. Di Bali juga ada. Cuma nggak terekspos aja dan tidak digiati. Maksudnya tidak ditekuni. Padahal itu warisan kita yang sangat mahal. Warisan budaya luhur itu. Sangat mahal. Kalau itu bisa memproduksi dengan skala besar ya. Boy, keren. Bukan anak kijang lagi, kijangnya udah. Kijangnya sama ibu kijang udah masuk ke sana. Tapi pakai ginseng itu kan bisa ya. Yang penting akar-akaran. Iya bisa. Nah kalau mau mudahnya lagi nih teman-teman boleh coba di rumah ya. Teman-teman masukin aja semua buah tropis. Ini saya yakin, saya pernah nyoba, enak teman-teman. Teman-teman punya botol, yang penting botolnya jangan botol plastik lah dipakai. Kaca ya. Kaca, guci, stainless, keramik bisa. Teman-teman belilah berapa? Misalkan 5 liter tuh gucinya, masukin tuh 4 liter atau 3 liter Sajeng Ratengnya. Sementara tuh ambil langsung buah tropis apa? Buluan hilangin bijinya. Anggur hilangin bijinya. Apel. Stroberi kalau mau sensasi buah tropis. Stroberi tropis enggak ya? Enggak, subtropis. Salah. Nah 4 itu dulu coba masukin teman-teman. Masukin ke dalam, rendam seminggu aja. Kalau nggak enak baunya, komen. Habis itu like, lonceng, subscribe. Coba deh teman-teman. Ini botol guci 5 liter. Masukkan Sajeng Ratengnya 3-4 liter. Kemudian kalian penuhin itu si guci itu, tapi jangan terlalu penuh biar ada ruang hampanya sedikit, biar dia bisa bernapas tuh alkoholnya nanti. Masukin deh itu anggur di dalamnya. Anggurnya pastinya semuanya dicuci dulu ya. Anggur hilangin bijinya. Buah rambutan hilangin bijinya. Habis itu tadi apa? Apel hilangin bijinya. Salak hilangin batu salak ya. Masukin semua sana. Gramasinya terserah teman-teman mau kayak gimana. 1 minggu diemin, buka, cium, baunya enak. Kalau emang itu enak, nah teman-teman share dah tuh. Berarti itu yang dinamain arak buah mungkin ya? Arak infus, arak rendeman. Tapi kan kadang orang bilang ini arak buah nih gitu ya. Itu dia bilang. Nah, metode itu kan udah ada. Lama padahal metode itu udah lama. Berarti sama kayak kita infus air gitu ya, pakai lemon. Infus water ya. Sebenarnya infus itu kan bahasa Inggris.
Rendeman itu kan bengkak, itu udah botol bengkak itu. Seger. Itulah. Kenapa bengkak ya? Kenapa bilang arak botol bengkak? Botol bengkak tuh pendek artinya dalam bahasa. Pendek tapi lebar. Pendek dan gemuk tuh bengkak artinya. Makanya Sajeng Rateng botol bengkak tuh Sajeng Rateng bengkak itu itulah yang dimaksud. Kalau di Kelungkung tuh rendaman diisi. Nah, itu yang tadi saya bilang coba dites kalau emang teman-teman ingin tahu dan membuktikan, silahkan. Dan jika memang terbukti, wah, lonceng, subscribe, like, share harus. Jangan lupa di komen. Bener, jangan lupa di komen. Nanti kalau nggak di komen kan kita nggak tahu hasilnya. Tapi hasil yang sudah-sudah sih bagus. Semua seneng kayak gitu. Bisa jadi tempat bisnis juga tuh. Tapi nanti boleh lah kita nyoba ya. Kita buat, kita ntar ada di satu video kita taruh, kita coba dah. Mungkin habis video ini nih, kita cari, kita coba sendiri, dan hasilnya ya mungkin 2 atau 3 hari ya mungkin ya. Ya 2 atau 3 hari. Ya bagusnya seminggu sih, seminggu dari video ini dimulai, nanti seminggu ke depan kita tayangkan dah itu. Kita tayangkan dah tuh hasilnya. Infuse ini Sajeng Rateng infuse tropical fruit. Nah itu udah gini tuh jadi judul nanti. Jadi judul Sajeng Rateng infuse tropical fruit. Boy, keren tuh bro. Tapi belum Clopidit ya. Clopidit kebus jam 12 ben mesti minum. Minum. Kayak saya harus ngerokok. Clopidit ini sebentar. Nih saya lagi kurang enak badan, batuk, tapi tetap mengkonsumsi alkohol. Tapi ya mengira-ngira dengan tubuh lah. Kalau udah merasa uyang-uyangan sedikit, stop, jangan. Biar hangat aja. Oke Ton, kalau memang teman-teman punya hal yang ingin ditanyakan seputaran Sajeng Rateng, seputaran metode, seputaran campuran, seputaran koktail dengan Sajeng Rateng, komen deh. Kita akan membahasnya, kita kupas tuntas di video berikutnya. Deragoja Haji, kalau udah Haji berbicara deragu. Sing cande-cande nih. Bemekelu magai di bidang itu soalnya. Oke Don. Suksema niki atas galah dan waktunya. Sehubungan sampun kebus dan tiang minum pangten ngacuh dia ngomong. Ngacuh karena kebus bukan karena punya Ton. Tumpen ngonten jam 12.30 tepat nih Ton. Tapi aman. Kita udah minta izin sama alam. Alam memberkati, menyertai. Siapa tahu bisa tembus 1000 subscriber Ton. Buas tong ngaruh Ton. Iya. Kalau kita tembus 1000 subscriber, bos sementon yang subscribe, ntar kita ajak, kita kasih random giveaway. Tinggal sebut random giveaway. Mau apa? Ini mal-mal lah. Yang masuk akal aja, Seputaran minuman lah. Seputaran minuman. Nanti kita akan give seputaran minuman. Apakah itu dengan hasil karya kita akan give. Tapi bagusan hasil karya kita ya. Jangan beli hasil karya kita give. Yang dimana hasil karya kita itu jadi signature buat yang subscribe kita. Karena nggak mungkin ada yang punya. Kita aja yang punya. Makanya bantu like, komen, dan subscribe biar kita tetap bisa berkarya Don. Belum ada kan orang yang suka minum buat konten. Paling orang yang tahu minuman baru buat konten. Kita ini bisa minum, senang minum, bisa buat minuman, buat konten juga. Biar mengedukasi ya kan, semeton biar tahu. Jadi intinya itu peminum bukan pemabuk. Iya. Yang penting kalau minum drink responsibility. Tahu batas-batasannya. Kita tidak menyarankan buat teman-teman minum, tapi kalau teman-teman demen tarisang ingat awik-awik drink responsibility. Jangan sampai minum
ninggalin anak istri gitu. Nah, itu. Jangan. Oh, bisa kayak kita bahas di video berikutnya. Ya, Kan boleh, ada boleh. peminum jenis-jenis peminum Jenis-jenis kayak gitu. peminum Oh ya. iya. Nanti kita akan bahas. Kalau sebentar banyak komen tentang pembahasan itu, kita bahas. Komen Ya, teman-teman. kita bahas. Kita kupas tuntas. Kayak kan tipe-tipe Ya, peminum. peminum Nah, ya, tipe-tipe peminum. Kita bahas nanti. Tipe-tipe peminum. Oke, sebentar, suksemen iki. Karena kebus. Sepuluh. Kebusan iki. Kebusan walaupun kita di Tongostis tapi lekah deh aing kebus nih. Mungkin video kali ini ya sharing-sharing kita hari ini kita akhiri sampai di sini dulu semeton. Ya. Dan kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa loncengnya ditekan. Loncengnya ditekan sekarang, tekan tap. Share dan komen dan like. Oke, sukses semua semeton. Dan Om Santi Om. Semeton. Aduh semutan. Semutan. Semutan ton. Nelu dona. Kanan mau kematian. Aduh, sakit. Semutan. Aduh. Oke, Ton. Sukses semua, Ton. Berjumpa lu, Ton. Om Santi. Sukses semua semeton tiangi.